Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Diva Rosadila. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat wisata Lawang Sewu yang berada di Semarang. Kota Semarang ini memiliki berbagai bangunan kolonial ikonik. Salah satu di antaranya adalah bangunan kolonial Lawang Sewu. Lawang Sewu, teman-teman pasti pernah mendengar gedung satu ini. Beberapa tahun lalu, gedung peninggalan Belanda ini sangat populer, terutama di kalangan warga kota Semarang loh teman-teman. Bukan hanya karena sejarahnya yang panjang, tapi juga karena kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda ini. Dan Lawang Sewu ini terletak di Jalan Pemuda, berada tepat di depan Tugu Muda dan Museum Mandala Bakti. Untuk area parkiran di Lawang Sewu ini cukup luas loh teman-teman, dan tentunya untuk tarif parkir di sini cukup standar. Untuk tarif parkir sepeda motor Rp5.000, untuk mobil Rp10.000 dan untuk bis Rp20.000. Untuk jam operasionalnya, Museum Lawang Sewu bisa dikunjungi baik di masa weekday maupun weekend, serta liburan nasional. Dengan jam operasi dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Di hari normal dan di hari libur, jam operasional dimulai pada pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Sebelum kita masuk ke area Lawang Sewu, tentunya kita akan membeli tiketnya terlebih dahulu. Untuk harga tiket pengunjung tidak ada perubahan di masa liburan Lebaran tahun ini, di mana tiket pengunjung dewasa dikenakan tarif sebesar Rp20.000, pengunjung anak-anak dikenakan Rp10.000, dan wisatawan mancanegara dikenakan harga tiket sebesar Rp30.000. Setelah membeli tiket, kita masuk ke tempat pengecekan tiket sebelum kita masuk ke dalam area Lawang Sewu. Di sini sudah ada petunjuk untuk masuk ke dalam tempat pengecekan tiketnya. Dan di sini juga sudah dijelaskan tiket harap dibawa masing-masing dan di-scan barcode tiket terlebih dahulu. Dan disinilah tempat untuk pengecekan tiketnya. Setelah pengecekan tiketnya, kita mulai masuk ke dalam area Lawang Sewu. Dan di pintu masuk kita mendapatkan prosedur evakuasi dalam keadaan darurat, seperti prosedur evakuasi kebakaran, prosedur evakuasi gempa bumi, dan prosedur keamanan menggunakan tangga. Area di dalam Lawang Sewu ini sangat luas, dan di sini sedang ada bazar makanan dan minuman yang disediakan cukup banyak. Di antaranya ada bakso, pop mie, sate lontong, jasuke, dan untuk minumnya ada es kelapa muda, jeruk peras, pop es, dan masih banyak lagi. Selain menjadi tempat wisata bersejarah, gedung Lawang Sewu juga dapat disewakan untuk kegiatan seperti pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, dan festival. Mengenal Lawang Sewu secara etimologis. Kata Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pintu seribu. Penyebutan Lawang Sewu didasarkan pada banyaknya jendela dan pintu yang terdapat di bangunan ini, walaupun jumlahnya tidak menyentuh angka 1000 pintu. Pada masa kolonialisme Belanda, gedung ini bernama Het Administratieve van de Nederlandse Indische Spoorweg Maatschappij, sebuah gedung perkantoran untuk mengurus perkereta-apian milik Nederlandse Indische Spoorweg Maatschappij.
Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi dan mulai dilakukan pembangunan melalui peletakan batu pertama pada tahun 1904, sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai pada tahun 1919. Namun, gedung ini sudah beroperasi sejak 1907. Secara umum, bangunan Lawang Sewu memiliki dua bangunan utama, di mana setiap bangunan memiliki dua gedung A dan B serta C dan D. Gedung A adalah gedung yang menghadap ke Tugu Muda serta memiliki dua menara kembar. Bangunan ini memiliki banyak kaca patri besar, memiliki tangga utama di bagian tengah, serta jalur menuju lorong bawah tanah. Tepat di belakang gedung A terdapat gedung B yang memiliki 3 lantai. Lantai 1 dan lantai 2 pada gedung ini digunakan sebagai perkantoran, sedangkan lantai 3 berfungsi sebagai loteng. Bangunannya dirancang oleh Prof. Jacob F. Klinkhamer dan B.J. Quindag, arsitek dari Amsterdam, dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah jendela dan pintu yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Dan di Lawang Sewu terdapat banyak fasilitas. Di antaranya ada ruang P3K, ruang menyusui, toilet, musola, monumen, loko uap, dan museum. Nah, sekarang ini saya ada di ruang museum. Untuk saat ini, Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkeretaapian di Indonesia. Koleksi yang dipamerkan antara lain ada koleksi Alkmaar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin ketik, kamera, telepon, miniatur kereta api, foto-foto orang penting dalam sejarah perkeretaapian, replika lokomotif uap, replika masinis, surat-surat berharga, serta lukisan perjalanan perkeretaapian. Dan saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang perusahaan NIS atau perkeretaapian. Pada tahun 1864, ketika Belanda melakukan pembangunan jalur kereta api di Indonesia, Belanda mulai merancang jalur kereta api Semarang-Solo, Yogyakarta, dan Kedungjati Ambarawa. NIS merupakan perusahaan yang bertanggung jawab dalam membangun jalur kereta api ini. Dimulai dari tahun 1864 hingga 1867. Pada awalnya, pembangunan jalur kereta api ini difungsikan sebagai bandar pelabuhan dan industri dengan wilayah pedalaman, sebagai penghasil bahan mentah berupa hasil perkebunan Solo dan Yogyakarta. Dengan adanya perkembangan teknologi membuat NIS sukses besar dan mengharuskan memiliki kantor sendiri. Kantor yang akan mereka bangun adalah sebuah kantor urusan administrasi
yang nantinya terletak di Jalan Pemuda pada tahun 1904. Dimulailah proses pembangunan gedung administrasi perkantoran kereta api oleh J.F. Klinkhammer dan B.J. Huyendak sebagai koordinator perencanaan serta memilih Kosman Zitron sebagai arsitek untuk gedung tersebut. Pembangunan gedung ini berakhir pada tahun 1918. Ketika memasuki masa penjajahan Jepang, bangunan Lawang Sewu berubah menjadi kantor Ryuku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Selain menggunakan kantor transportasi, Jepang juga menggunakan ruang bawah tanah Lawang Sewu sebagai penjara dan tempat eksekusi mati. Kemudian, pada Oktober 1945, Belanda ingin mengambil alih kembali wilayah Semarang, sehingga menimbulkan perang dan akhirnya memaksa Jepang mundur. Selain keliling tempat bersejarah, pengunjung juga bisa foto-foto ala noni Belanda, pakaian Jawa, dan pakaian ala Jepang. Caranya cukup mengeluarkan uang sebesar 100.000 untuk menyewa satu set kostum ala noni Belanda, pakaian Jawa, atau pakaian ala Jepang. Harga tersebut sudah sekaligus fotografer untuk 3 hasil foto terbaik yang bisa dipilih. Jasa sewa dan foto itu disediakan oleh Klein Nederland yang menempati ruang di gedung B Lawang Sewu. Ani Sofi selaku marketing mengatakan, dengan harga 100.000, pengunjung bisa memakai satu set pakaian dan sudah ada fotografernya. Selain itu, di sini juga menyewakan kostum balon dino dan skuter. Untuk menyewa kostum dino dan skuter, kalian cukup membayar Rp35.000. Dan tentunya di Lawang Sewu juga menyediakan toko oleh-oleh khas Semarang. Ada berbagai macam jajanan khas Semarang. Tidak hanya menyediakan jajanan, di sini juga menyediakan oleh-oleh lainnya seperti gelas, piring, kerajinan tangan, kacamata, sandal, tas, baju, dan juga di sini menyediakan kain batik. Lawang Sewu juga mempunyai sumur tua, letaknya di belakang arah pintu keluar Lawang Sewu. Oh iya, jika teman-teman penasaran dan ingin lebih tahu tentang bangunan atau sejarah-sejarah di Lawang Sewu, teman-teman bisa langsung saja datang ke wisata Lawang Sewu yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 160 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada pengucapan atau kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan semoga video saya memberi manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.